You are now listening to Royal Rumble Podcast, the champion of wrestling podcast in Indonesia. Bersama gua, Alvin, kali ini untuk membahas mengenai prediksi dari WrestleMania Backlash. PPV kali ini dinamain WrestleMania Backlash. Gua nggak tahu, biasanya Backlash aja, tapi kali ini tuh WrestleMania-nya, dan gue akan mencoba memberikan prediksi gue mengenai PPV kali ini menggunakan format yang sama dengan prediksi WrestleMania kemarin. Jadi gue terpisah, Randy terpisah. Kita rasa menarik juga, jadi kayaknya boleh kita ulangin lagi kali ya. Jadi here it is, prediksi versi gue, dan sekali lagi gue juga nggak tahu Randy akan bikin prediksi macam apa sebelum gue bikin ini. Jadi ini pure kita masing-masing satu persatu yang akan memberikan prediksi kita, entah benar atau salah. So, kita mulai langsung prediksi Backlash dari gue. Match pertama, ada WWE Championship match Triple Threat antara Bobby Lashley, Drew McIntyre, dan Braun Strowman. Menurut gue, Bobby Lashley akan retain di sini karena apa ya? Kalau di WrestleMania aja dia nggak kehilangan title-nya, gimana di Backlash menurut gue akan aneh kali ya untuk kehilangan di sini title-nya. Jadi kayaknya dia akan retain untuk diberikan waktu yang lebih lama, build yang lebih panjang nanti mungkin untuk melawan superstar lainnya. Braun Strowman kayaknya nggak akan menang karena Braun Strowman ya Braun Strowman, modern day Big Show. Kayaknya nggak kemana-mana. Mungkin nanti suatu saat nanti akan diberikan title, entah sebagai apa dan tujuannya gimana, gue nggak tahu. Tapi di titik ini kayaknya nggak deh, bukan Braun Strowman yang akan menang. Drew McIntyre punya kans sebenarnya, punya peluang, tapi dengan adanya Braun Strowman juga di sini dan juga ancaman dari Mace dan T-Bar ya, dua member Retribution yang kita belaga aja nggak tahu mereka itu Dominik Dijakovic dan Diomaden maksudnya. Ya, T-Bar dan Mace itu ancaman yang juga ada, mungkin akan membuat Drew McIntyre susah untuk recapture the title di sini. So I'm going with Bobby Lashley, retain the WWE Championship. Kita move ke match selanjutnya, SmackDown Women's Championship antara Bianca Belair versus Bayley. Dengan alasan yang sama dengan Bobby Lashley, di mana Bianca Belair juga sebagai juara cukup dominan ya, cukup meyakinkan walaupun belum ada title defense yang terlalu gimana sejauh ini, tapi performa pas dia menang title itu di WrestleMania kayaknya cukup oke gitu. Dan dengan build yang sangat singkat, hanya kurang lebih 1 bulan, untuk Bianca langsung hilang title-nya kayak cukup prematur ya. Jadi kayaknya masih Bianca di sini. Ini kayaknya PPV ini Backlash akan banyak retain ya, nggak bakal banyak ada pergantian title-nya di sini. Sama kayak Raw Women's Championship gitu antara Rhea Ripley, antara Asuka, dan juga Charlotte ya. Yes, true. Triple Threat juga kayak juara cowoknya di Raw. Itu juga gua rasa masih Rhea Ripley. Dengan alasan yang sama juga dengan Bianca. Baru menang di WrestleMania kemarin. Pointless kalau memang misalnya langsung dibikin hilang lagi. Karena mereka adalah juara baru. Beda misalnya kalau yang jadi juara di WrestleMania, contoh doang. Drew McIntyre kemarin yang lawan Bobby Lashley, dia kembali berhasil ngerebut title WWE Championship-nya di WrestleMania. Terus kemudian bulan depannya ke Backlash langsung hilang lagi, gue akan mulai sedikit mengerti sih logikanya kenapa gitu. Karena mungkin keperluan storyline dan dia udah pernah juara dengan cukup panjang juga sebelumnya. Tapi kalau untuk Bianca dan Rhea Ripley, kayaknya enggak lah, juara baru dua-duanya. So I'm going with Bianca di SmackDown Women's Championship dan juga Rhea Ripley di Raw Women's Championship. Caranya gimana gue nggak tahu, apalagi yang triple threat kayak gini ya, mungkin akan banyak trik-trik, banyak drama mungkin, apalagi ada Charlotte yang terlibat di sini. Jadi mungkin tidak akan se-straightforward itu match-nya, melainkan bakal banyak drama dan intrik-intrik di Raw Women's Championship.
match. Kemudian kita punya SmackDown Tag Team Championship antara Dolph Ziggler dan Bobby Roode melawan The Mysterios, Dominic and Rey. Di sini dengan sekian banyak match yang gue prediksi berakhir retain, di sini kayaknya akan we have a new champion. The Mysterios yang tadinya gue pikir akan dapat title-nya di WrestleMania, kayaknya di sini momennya. Karena di WrestleMania juga nggak dapat spot di main event ya kan, tapi dapatnya di pre-show. So this might be the moment for Dominic and Rey to become, correct me if I'm wrong ya, the first ever father and son tag team champions di WWE. This might be their moment. Kalau kalah lagi kayaknya memang nggak ditakdirin untuk juara tag team aja sih, karena udah gue nggak bisa bilang storyline-nya bagus, tapi di pairing sebagai lawan udah cukup lama sih dua tim ini. Jadi udah long overdue untuk ganti title juga. Ziggler sama Roode juga sebagai tag team champion nggak terlalu membawa title ini kemana-mana. Kayaknya perlu juara baru yang bisa membuat title ini memiliki meaning yang berbeda dan cara defense yang berbeda, pembawaan yang berbeda, dan kayaknya Dominic dan Rey akan jadi pilihannya. Jadi itu, di sini pergantian title, we have a new SmackDown Tag Team Champion. Oke, next match, Lumberjack match antara The Miz versus Damian Priest. Damian Priest harus menang di sini. Harus menang untuk menegaskan dominasinya atas The Miz dan juga John Morrison tentunya. Dan juga untuk membuktikan bahwa dia memang legit future superstar. Tanpa, siapa yang kemarin namanya? Bad Bunny pun bisa bersinar di panggung besar kayak PPV. Lumberjack biasa akan dipenuhi dengan superstar-superstar yang bisa jadi atau bisa juga enggak punya sejarah dengan dua orang ini. Dan gue nggak tahu dikemasnya kayak gimana nantinya, tapi harus Damian Priest yang menang. Karena kalau di sini dia kalah, akan cukup merusak momentumnya Damian Priest yang udah dibuat cukup kuat, cukup dominan. Momentumnya akan, gue nggak bilang hilang sepenuhnya, tapi sedikit berkurang mungkin kalau kalah di sini. Jadi I'm going with Damian Priest, the Archer of Infamy. Next match, of course. Sebelum kita masuk ke main dish kita, ada dua match yang sebenarnya nggak diumumin tapi bisa aja ditambahkan ke match card-nya Backlash, yaitu dua title mid card di divisi pria nih. Yang pertama Intercontinental Championship antara Apollo Crews versus Big E. Di sini juga kayaknya kalau ada matchnya juga Apollo Crews retain karena tidak lain tidak bukan faktor Komanda Aziz atau formerly known as Dabakato atau Babatunde. Jadi dengan faktor itu kayaknya masih Apollo Crews yang akan juara Intercontinental Champion. Hal yang sama juga bisa gue bilang ke Sheamus ya, United States Champion kita. Mungkin akan ada title match ini, mungkin di kick-off show atau I don't know, di show juga bisa aja. Dia 2-3 minggu terakhir di pair sebagai lawannya Humberto Carrillo. Dan bukan gak mungkin setelah Open Challenge demi Open Challenge akhirnya diadain title match beneran di PPV. Walaupun gue tidak merasa Humberto Carrillo bisa menang sih. Dan kayaknya popularitas dan kredibilitas dia belum memenuhi syarat untuk jadi juara United States. Dan juga WWE kayaknya nggak gitu rate highly Humberto Carrillo. Jadi mungkin ketika Sheamus kehilangan title-nya ke orang yang lebih dianggap memenuhi syarat oleh WWE kali ya. Jadi kayaknya nggak Humberto Carrillo. Oke, terakhir banget kita punya of course Universal Championship match antara Roman Reigns versus Cesaro. Momentum tentu ada di Cesaro sebenarnya. 3 kali kemenangan beruntun atas Seth Rollins termasuk di WrestleMania. Kemarin menghabisi Roman Reigns dan juga The Usos yang udah kembali, Jimmy-nya udah kembali ya, welcome back Jimmy. Kemarin dibawa habis sama Cesaro, jadi momentum kelihatannya ada di Cesaro. Tapi biasanya yang kayak gini-gini akan kalah di hari hanya. Apalagi kalau lawan Anda merupakan the head of the table, the tribal chief, the reigning, defending, undisputed Universal Champion, Roman Reigns.
berat. Mungkin ini tidak akan menjadi akhir dari perjalanan Cesaro untuk menantang Roman Reigns. Mungkin masih akan diperpanjang, entah bisa di stretch sampai kapan, tapi kayaknya mungkin bukan akhirnya di sini. Tapi at the end of the day, gue tidak merasa Cesaro is the one who will take the title off from Reigns. Karena faktor yang kayak Humberto Carrillo terhadap Sheamus tadi. Gue nggak merasa WWE nge-rate Cesaro segitu tingginya, yang mana sangat disayangkan tentunya. Karena Cesaro itu underappreciated, underrated, one of the best overall wrestler in the company menurut gue, dan akan sangat sayang. Tapi untuk take the title of Roman Reigns, kayaknya dia bukan orangnya. Mungkin kalau, gue udah pernah bilang ini di episode podcast kapan, gue lupa, mungkin kalau dia switch brand, dia mengejar WWE Championship melawan Bobby Lashley atau Drew McIntyre, atau even Braun Strowman, he's got a bigger chance to win the title rather than facing Roman Reigns. Tapi kalau Roman Reigns kayaknya perlu dikalahin sama orang yang profilnya lebih tinggi dari Cesaro saat ini. So, I'm going with him, of course. Jadi ketika nanti match-nya sudah berakhir, kita akan mendengar wasit menghitung 1, 2, 3, and we gonna see a man greater than everyone else, the head of the table, the tribal chief, the reigning, defending, undisputed, universal heavyweight champion, Roman Reigns. Acknowledge him.